Hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, jumpa kembali dengan Inci Vina di pembahasan Bin Anak pelajaran 11 yang berjudul Doa Merupakan Kebutuhan Setiap Orang, dan pembacanya terdapat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik yang berkat Tuhan, sebelum mulai seperti biasa, Inci mesti sapa dulu untuk Inci anak-anak. Apa kabar hari ini adik-adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Dan memang betul adik-adik, terasa memasuki minggu sengsara yang kedua. Jadi adik-adik, iya, dalam memasuki minggu sengsara ini, mari orang hayati baik-baik itu, lalu orang pola hidup setiap hari. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan, sebelum mulai, mari orang minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk tuntun orang, supaya itu pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan yang tidak sia-sia, tapi jadi berkat untuk orang semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami, anak-anak kecilmu, kami rindu Tuhan membuka, membaca, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, taruhkan hikmat bagi kami, sehingga Tuhan kami boleh mengerti dan memahami dan mengatakan firman itu di dalam setiap kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus adalah firman kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, mari terang baca sama-sama adik-adik. Bina Anak pelajaran 11, pembacaannya terdapat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat ke-8. Mari kita mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Bunyinya demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Torang dikatakan berbahagia jika torang dengar firman Tuhan, torang pelihara firman Tuhan, torang lakukan firman Tuhan. Iya, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, adik-adik berkati Tuhan, Inci mau tanya, torang mau cerita apa minggu lalu? Nah, cerita apa? Iya, bercerita mengenai mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus buat kepada 5.000 orang dengan memberi makan 5 roti dan 2 ekor ikan Iya, tetapi ada di sini torang lihat, torang diajarkan setelah ada makanan di hadapan torang atau apapun yang torang dapat dari Tuhan, ya torang harus mengucap syukur lewat doa. Tuhan Yesus beri teladan, Tuhan Yesus memberi contoh. Sebelum dorang mau menikmati 5 roti, Tuhan Yesus menengadah ke atas dan mengucap berkat. Maka dari mujizat terjadi iya, dari hal yang kecil jadi yang besar. Dari 5 roti 2 ikan, adik-adik dimakan 5.000 bahkan lebih orang yang datang pada waktu itu. Kali ini orang membaca cerita dari masih seputaran doa. Sebelum mulai Inci mesti tanya. Nah,
Siapa aku tak jaga cerita dengan Tuhan? Aduh, hampir semua coba cerita Tuhan. Berarti kalau bercerita dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa. Nah, sekarang Inci mau tanya, berapa kali sehari adik-adik berdoa? Nah, ada yang jawab 3, ada yang jawab 1, ada yang cuma waktu makan, ada yang jawab Jadi adik macam-macam tuh orang Kang. Orang berdoa, ada yang cuma makan, ada yang cuma mau tidur, ada yang cuma pergi sekolah. Jadi apa? Orang berarti nyanda apa? Nyanda tahan tuh dia berdoa Kang. Padahal ada di orang so belajar dari minggu lalu, doa adalah nafas hidup orang Kristen tuh. Ia merupakan nafas. Berarti kalau orangnya berdoa, orang mati dalam mati rohani. Orangnya aku dapatin Tuhan untuk mengutarakan orang permintaan, orang ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kali ini ada Inci mau baca cerita seperti yang diceritakan oleh Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Nah, ada di melalui Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Iya, Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan kepada murid-muridnya. Jadi ya, Tuhan Yesus menegaskan itu ayat 1 bilang bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, berarti kalau tidak jemu-jemu apa? Tidak bosan-bosan tuh adik, nak pasti selalu dan selalu. Nah, ada di suatu kota ada ya ada seorang hakim. Ini hakim nih dia ada di ya dia tidak menghormati siapapun. Ini hakim ini ada tidak takut akan Allah. Sehingga ada di hakim itu disebut hakim yang lalim. Nah, di kota itu juga ada ya ada seorang janda kasihan. Jadi so bilang tuh lalu janda berarti sudah suami kasihan. Kok cuma dia sendiri lehi di sebatang kara. Dia tinggal satu kota dengan hakim. Ada di hari-hari dia datang di pengadilan ada di dia lihat itu hakim. Dia meminta Pak Hakim untuk membela perkaranya. Dia bilang, aduh kasihan Pak Hakim, kita kasihan datang, kasihan Pak Hakim untuk supaya Pak Hakim mau bela kasihan tapi daripada tapi lawan. Iya adik-adik, ini hakim baru DP nama hakimnya apa? Nyanak takut Tuhan tuh, nyanak menghormati siapapun. Dia berada paling kok ini janda mau kasih apa pada dia? Paling nyanak apa? Nyanak ada barang yang janda ini mau kasih. Aduh, tiap dengan waktu yang lama ada di ini hakim tolak. Pokoknya ini ibu janda ini ada di ya tiap hari kasihan datang. Dia lihat ulang ini hakim sudah datang ke janda ini. Dia datang ulang di pengadilan ada di ulang ada di ketika hakim semua pulang dia tunggu ulang. Ada di dia mau cari tahu ini hakim adakah nyanda. Jadi tidak jemu-jemu kasihan ini janda datang mau cari kasihan ini hakim. Tapi ada ini hakim berpikir begini. Ini janda tiap hari cari pak kita. Bikin susah pak kita. Daripada dia mau menyerang aku, lebih baik kita benarkan di DP apa? Dia perkara. Walaupun beberapa waktu lamanya dia tolak adik-adik untuk membela perkara dari ibu janda terhadap DP lawan. Nah, tetapi adik suatu hari dia bilang, aduh biar Jo, kamu kasih benar Jo, daripada DP apa dilawan. Iya, ini hakim ada apa? Loloskan atau ini hakim ada kabulkan ini ibu janda permintaan. Dengan demikian, ini hakim apa? Dia bela itu janda pihak. Dia bela bukan karena dia kasihan ada di penincanan dia, tapi dia so pasti lantaran tiap hari ini janda datang, nyanda jamu-jamu pokoknya ini janda datang sampai di rumah dia cari Pak Hakim. Pak Hakim so ada pokoknya adik dia cari yang menyebabkan ini hakim ini lupa terganggu. Jadi dia anggap daripada ini janda ini bikin terganggu, biar Jo, kamu kasih mau bela di pihak. Nah, walaupun ini hakim tidak takut akan Allah, walaupun ini hakim tidak menghormati siapapun, pada akhirnya adik-adik dia bela itu ibu janda perkara. Di sini Tuhan langsung bilang, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Lalim itu bagaimana? Ya, hakim yang kejam, hakim yang tidak menghormati siapapun, hakim yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam ada berseru kepadanya? Apakah Allah mengulur-ulurkan waktu untuk menjawab, untuk menolong mereka? Lalu Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Tetapi jika dia datang,
adakah ia dapati iman di bumi? Nah, ada di kini berkati Tuhan. Torang so dengar dari cerita hakim yang tak benar, ada di hakim yang ada di pembacaan di sini tuh, hakim di dunia tuh, torang boleh belajar. Iya, ada di sini Tuhan kasih penegaskan supaya torang apa? Berdoa tidak jemu-jemu. Makanya sebelum Tuhan Yesus ceritakan perumpamaan yang Tuhan ceritakan, Tuhan Yesus tegaskan lebih dahulu bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus sudah tegaskan ini ada kepada murid-muridnya. Dia bilang, hei ngoni murid-murid, apa ngoni tekun sama nih janda ini? Tuh datang terus di pengadilan sampai-sampai ini hakim yang tak benar, hakim yang tidak menghormati Allah, yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Sedangkan dia kabulkan ini janda permohonan. No apalagi torang. Tuhan Yesus bilang tuh, sehingga ini perumpamaan ini ada tunjukkan pada murid-murid. Apakah murid-murid Tuhan Yesus setekun sama ini janda berdoa kepada Tuhan. Nah ini juga bukan cuma bilang pas apa Pak murid-murid, tetapi Pak torang adik-adik sama dengan torang tuh. Apakah torang tekun ada minta pertolongan lewat apa? Doa. Apakah torang tekun mencari Tuhan Yesus tuh? Iya, coba torang adik-adik, torang merengek-rengek mau mak dan papa tuh tiap itu merengek setiap saat torang merengek. Nah, paling bapak dan mama bapak mau kasih. No apalagi Tuhan. Tuhan bilang ini torang ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Jadi orang ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Ada di berarti di sini pesan buat orang mesti berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya bukan cuma di waktu orang perlu, di waktu orang sakit, di waktu orang ada masalah, tetapi setiap saat, setiap waktu orang datang kepada Tuhan dalam doa. Orang berjumpa, mengucapkan syukur pada Tuhan dan meminta pertolongan pada Tuhan. Ya nak mungkin Tuhan kasih biar. No, sedangkan hakim yang tak benar, yang tidak menghormati Allah dan tidak menghormati siapapun, ya dia saja mau kasih kabulkan itu permintaan dari janda. No apalagi orang ada di punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang adalah hakim. Iya hakim yang adil. Nyanak mungkin Tuhan kasih biar kalau orang berdoa siang dan malam. Tuhan bilang nyanak kasih biar orang-orang pilihan Tuhan. Dan apakah Tuhan ulurkan waktu mau tolong empat orang? Nyanak mungkin ada di orang cuma minta lewat apa? Lewat doa. Dan orang percaya bila minta dengan penuh kepercayaan maka kamu akan menerimanya. Sudahkah ada dengan tekun sama dengan ibu janda? Tekun dia cari Pak hakim. Nyanak dia pasti tekun apa? Meminta pertolongan. Nah, di sini orang boleh lihat, orang punya Allah yang luar biasa, orang punya Allah yang adalah hakim yang adil, yang mengadili sesuai dengan apa kehendaknya. Jadi orang tak usah gentar, tak usah takut, tak usah gelisah ketika orang berdoa siang dan malam. Nyandak mungkin Tuhan yang mau tolong empat orang tuh. Ya, makanya Tuhan pesan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa Pak Tuhan, meminta pertolongan Pak Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Sedangkan hakim yang Tuhan baca cerita yang tak benar tadi, dia ada dikabulkan ini permintaan dari ibu janda. Di sini pelajaran penting yang Tuhan mulai ambil bahwa Tuhan Yesus menginginkan orang untuk apa? Berdoa tidak jemu-jemu. Kedua ada ingat bahwa orang ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Tuhan yang mau kasih biar Pak orang. Tuhan yang mau mengulur-ulurkan waktu untuk tetap menolong Pak orang. Maka orang percaya bahwa jawaban Tuhan tidak terlambat, tidak terlalu cepat, tetapi tepat waktu. Makanya kita perlu apa? Pengharapan. Orang berharap bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang adil, yang siap membela orang semua dari setiap masalah, setiap pencobaan, setiap penderitaan, setiap apapun yang akan menghadang kita. Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua asalkan kita punya pengharapan kepada Tuhan yang adalah hakim yang adil. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menegur kami untuk tetap setia, tidak jemu-jemu untuk berdoa. Karena orang ini semua adalah anak-anak pilihan Tuhan. Maka kami juga punya pengharapan
bahwa Tuhan adalah Allah, adalah hakim yang adil yang selalu membela kehidupan kami. Di dalam iman percaya pada Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.